Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau membahas terkait dengan pemahaman tentang ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Kita berikan dulu ilustrasinya. Setiap yang kita lakukan dan kita kerjakan pasti ada tujuan dan ada yang diharapkan. Tidak mungkin dan tidak ada berbuat sesuatu tanpa ada yang diharapkan. Coba kita cari dan kita teliti kegiatan apa yang kita lakukan tanpa ada maksud, tujuan, dan harapan. Pastinya tidak akan kita temukan, ya, karena semua yang kita lakukan sekecil apapun pasti ada tujuannya dan juga ada harapannya. Saya mau ngasih contoh, ya. Contoh kegiatan umpamanya saja sholat gitu. Sholat itu pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya melaksanakan perintah Allah dan berharap mendapatkan pahala. Sedekah tujuannya menjalankan sunnah, berharap pahala dan juga berharap ridho Allah. Merawat anak tujuannya agar tumbuh sehat dan berharap nantinya bisa berbakti kepada agama dan orang tua. Jadi dari contoh 3 ini sudah kelihatan bahwa semua yang kita lakukan pasti ada tujuannya dan ada harapannya. Nah, ini masih ada contoh lagi. Bersekolah umpamanya saja, ya. Tujuannya agar dapat ilmu dan nanti bisa bekerja. Makan, ini kegiatan makan, tujuannya menghilangkan rasa lapar dan berharap bisa melakukan aktivitas. Buang hajat besar, mohon maaf, tujuannya menghilangkan rasa sakit di perut dan berharap bisa melakukan aktivitas. Dan kegiatan-kegiatan lainnya, apapun yang kita lakukan, itu sebetulnya kita punya tujuan dan pasti ada harapannya. Jadi tidak mungkin kalau kita ini berbuat sesuatu itu tidak ada harapannya, atau kata orang Jawa itu bahwa kita melakukan sesuatu tanpa pamrih itu tidak ada. Pasti ada yang diharapkan. Ya, bisa harapannya itu supaya diridhoi oleh Allah dan lain sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan juga. Jadi semua kegiatan kita ini pasti ada yang diharapkan. Ya, kalau orang Jawa bilang tadi selalu ada pamrihnya. Ya, pamrih itu atau berharap itu bisa sementara ini bisa bermacam-macam. Seperti pamrih kepada Allah atau berharap kepada Allah. Pamrih agar orang melihat kita. Pamrih kepada atasannya. Pamrih agar dipuji orang. Pamrih agar terkenal. Pamrih agar dianggap baik. Pamrih agar dianggap orang pandai, dan lain sebagainya. Jadi pamrihnya itu bisa ke bermacam-macam, ya, bisa ke orang, bisa juga ke Allah, bisa juga ke hal lain. Nah, itu berarti sesuatu yang kita lakukan pasti ada harapannya atau pamrihnya. Nah, sekarang ikhlas itu yang bagaimana? Menurut agama, agar kegiatan yang kita lakukan itu bisa dicatat sebagai amal ibadah, maka ikhlas itu adalah pamrih hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, niat melakukan sesuatu hanya karena Allah. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan diniatkan dan berharap hanya kepada Allah. Itulah yang namanya ikhlas. Ya.
Ikhlas itu ada dua pengertian, ya. Jadi ikhlas yang pertama itu adalah terkait dengan niat, tujuan, dan harapan dalam melakukan kegiatan, ya. Jadi kalau kita ini mau melakukan kegiatan, artinya kegiatan ini belum terjadi, maka lebih dulu kita punya niatan, tujuan, dan berharap. Nah, itu sudah kita bahas seperti yang kita bahas di muka, bahwa ikhlas itu niat dan berharap hanya kepada Allah. Itu pengertian ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam artian kita ini rela, legowo sesuatu terjadi baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya, jadi rela yang kedua ini artinya sesuatu sudah terjadi, ya. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu past tense, ya. Kalau yang pertama tadi future tense. Jadi sesuatu akan kita lakukan, kita punya niat, tujuan, dan harapan gitu. Tetapi ikhlas yang kedua ini adalah ikhlas sesuatu yang sudah terjadi. Kita ini rela, legowo sesuatu terjadi pada diri kita atau kepada orang lain. Ya, saya kasih contoh ini. Contoh ikhlas dalam artian rela. Ya, kita mendapatkan musibah. Mendapatkan berarti sudah terjadi musibah itu. Cobaan itu juga sudah terjadi atau sedang terjadi. Dan ujian kita ini bisa rela, bisa legowo, bisa ikhlas. Nah, ini yang dimaksud ikhlas dalam artian rela. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, cobaan, ya sesuatu terjadi pada diri kita ini rela dan ikhlas gitu. Kemudian kita menerima ketentuan dari Allah, apa yang terjadi, kita rela bahwa itu adalah yang terbaik. Karena Allah yang merencanakan dan Allah yang mengizinkan sesuatu itu terjadi pada diri kita, karena sesuatu itu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah gitu. Jadi kita dalam hal ini kita rela sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian umpamanya saja ada keluarga kita atau keluarganya kena musibah, ya kita rela. Kemudian juga menyangkut orang lain. Nah, ini mungkin yang seringkali terjadi, kita ini tidak rela, ya umpamanya orang lain mendapatkan kebahagiaan. Katakanlah teman satu kantor naik pangkat, ya, atau tetangga kita mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan rezeki, kemudian beli mobil baru. Nah, ini kan sesuatu terjadi pada orang lain. Nah, ini kita rela. Jadi kita legowo, bahkan kita ikut senang. Nah, itu kira-kira pemahaman tentang ikhlas, ya. Intinya bahwa ikhlas itu ada dua, sesuatu yang akan kita lakukan, ya kita ini harus punya niat, tujuan, dan harapan, yaitu namanya pamrih hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang sudah terjadi pada diri kita atau orang lain, kita ini ikhlas dalam artian kita ini rela dan legowo. Sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.